Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel gua. Semoga dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Start dari Malang jam 3 subuh, dinginnya bukan main. Baru keluar dari hotel itu udah langsung disambut sama kabut yang tebel banget. Suasana di jalan itu sepi dan cuma ada suara motor sendiri yang nemenin. Kabut makin tebel pas naik ke arah Bromo. Kadang sampai gak kelihatan nih jalan di depan. Tapi ya justru itu yang bikin seru, karena Bromo ini salah satu wishlist gua untuk gue capai dulu. Hey mas. Akhirnya gua ketemu sama jalanan yang udah mulai terang dan gak terlalu berkabut. Dan juga gue ketemu sama keramaian. Gue kira keramaian itu bakal panjang nyampe Bromo, ternyata cuma bentar doang. Akhirnya gue ketemu sama jalanan yang sepi, sampai akhirnya gue hampir nyasar karena gue nggak tahu jalan. Bukan karena gue nggak pakai Google Map, tapi karena di motor gue itu nggak ada phone holder. Jadi gue beberapa kali berhenti buat ngeliatin lagi arah mapnya itu kemana, dan handphonenya gue masukin lagi ke kantong. Dan gue ketemu lagi sama pemukiman warga. Gue isi bensin dulu karena bensin gue itu udah mulai res. Yang seharusnya sebelum berangkat itu gue harus ngisi bensin dulu di pom bensin, tapi gue nggak nemu pom bensin sepanjang perjalanan. Jadi gue nekat tetap naik ke atas, semoga ada pom bensin. Tapi ternyata gue cuma nemuin bensin eceran. Ya udah nggak apa-apa, gue isi dulu. Yang penting gue bisa nyampe dulu ke atas ke Bromo dan bisa turun lagi ke bawah. Nggak lama kemudian gue ketemu jalur atau jalan dari arah Pasuruan. Dan di jalan ini itu udah mulai rame ya sama jeep. Jangan lupa sebelum naik ke atas kita scan tiket dulu yang udah dibeli melalui online. Jadi nanti kita dikasih barcode dan tinggal scan aja untuk akses masuk ke Bromo. Satu orang satu kendaraan. Iya. Ya, sudah bisa lanjut. Oh, nggak perlu tiket fisiknya. Sekarang pakai barcode. Oh, pakai barcode Iya. aja. Di atas nanti tunjukin ini lagi. Gak usah, gak ada. Oh, nggak ada. Terakhir, ya. Makasih ya mas ya. Ya. Langsung bawa ke puncak aja. Oh, boleh bawa ke puncak. Berarti naik ke sini ya? Iya. Oke. Taruh atasnya sedikit situ aja, guys. Ya, ya. Makasih ya mas ya. How do we get this low? You come over and we start a fight. Never know who's wrong or right. Feel nothing when you go. I know it's not intelligent, drinking for the hell of it, but that's irrelevant. Kita mau turun ke pasir berbisik, tapi kayaknya mau sarapan dulu di bawah karena lumayan lapar. Dan besok juga udah mulai sepi. Nothing I can do.
back to you. It's like you're a drug to me, I can't quit. It's not like we're still 22, trying something new just to pass time. I don't think that we ever could work this out. None of it makes sense, there's no reason. Parkir. Cuman Pak. Ya, terima kasih. Oh Mas, Motor apa kok besar? PR. Yamaha. Yamaha. Iya. Anu, geng. Siap. Beli Pak buat ojek enak ini. Waduh, kurang enak kalau si anu kurang panjang. Kurang panjang. Oh iya. Yang panjang biar Slow. Iya, biar nggak gampang jumping ya. Just to feel something, get my heart beating again. I should probably let you go. I know I can't be cynical, make everything difficult, but it would take a miracle. Arah turun dari spot sunrise ternyata itu macet banget karena jeep itu kalau menurut gua kebanyakan ya. Jadi emang makan jalan itu full banget kayak gini. Dan ya mau nggak mau kita yang sebagai pengendara motor ini harus slip dikit biar bisa nyampe di bawah. Tapi ternyata nggak begitu lancar juga karena emang kayak di beberapa titik kita emang harus kayak stuck gitu, nunggu pergerakan yang dikit-dikit doang. His eyes are killing me, and he keeps talking about everything that he likes, and I can't stop listening. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time, all the time. Jalur arah turun yang gue lewatin ini sebenarnya lebih dekat kalau dari Malang. Jadi kalau dari Malang itu gue ngelewatinya itu Bukit Teletabis dulu, Pasir Berbisik, baru gue naik ke atas ke arah tempat spot sunrise. Tapi di jam 3 subuh ngelewatin Pasir Berbisik itu lumayan beresiko ya, karena gue bukan orang yang sering kesini dan gue juga nggak tahu jalan. Otomatis di jalur Pasir Berbisik itu nggak kelihatan jalurnya sama sekali, ngeraba-raba gitu. Dan di tanjakan ini lumayan curam ya kalau dari bawah, jadi risikonya itu lumayan tinggi, apalagi gue sendiri. Jadi gue putusin untuk ngambil jalur yang tembus ke arah Pasuruan. Nah dari jalur itu baru nanti lanjut ke arah spot sunrise, dan turunnya itu ke sini dan gue bisa langsung turun ke arah Malang. Jadi gue nggak lewat ke Pasuruan lagi. That it's real, cause I can get him out of my head. I don't care what we do, everything's real and new. Even if we stay in bed, my heart is saying yeah, 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 yeah. You know I want him, nah, 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 nah. My heart is saying yeah, 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 yeah. I told him I can be a fighter if you want. I'll be there to catch you if you fall. I can make it brighter when it starts, when it starts. I told him I would do it all for you, and I know you do it for me too. I can be a fighter if you want, if you want. Yeah, I can be a fighter. I can be a fighter if you want. I can be a fighter if you want. Yeah, I can be a fighter. I can be a fighter if you want. I can be a fighter if you want. Ketemu jalur yang kayak gini gue kayak ngerasa seneng banget ya, karena gue bisa speeding dan jiwa-jiwa terabas, jiwa-jiwa enduro tuh jadi kayak
muncul gitu. Jadi gue pengen speeding, pengen kebut-kebutan di sini. Tapi sayangnya gue pakai ban aspal ya. Kalau misalkan gue pakai ban tahu, ini udah nggak tahu ini kayaknya gue bakal lebih gila lagi di sini. Cuma emang seru banget sih, kayak full kita nggak ada siapa-siapa, emang kayak merasa jalan punya kita aja gitu. If you want, I can be a fighter. I can be a fighter if you want. I can be a fighter if you want. I can be a fighter. I can be a fighter if you want. I can be a fighter if you want. Karena penasaran, gue ngikutin kata hati gue untuk sampai ke ujung sini. Dan nyampe di sini tuh vibesnya emang bener-bener beda ya. Gue ngerasa kayak keinget film Maze Runner yang ya kayak gini. Jadi emang kayak ngerasa di animasi atau ngerasa di dunia film gitu. Dan ini tuh emang kayak seru banget sih. Karena keasikan main di pasir berbisik dan gua muter-muternya kelamaan, gua sampai lupa waktu. Dan baterai kamera gue itu sama baterai handphone gue habis tiba-tiba. Padahal ada momen dimana Bukit Teletubbies itu view-nya itu bagus banget, tapi gua nggak bisa ngerekam karena kedua device gue itu mati dan kehabisan baterai. Akhirnya gue lanjut ke arah Malang, dan secara nggak sengaja gue ngalamin sedikit kendala di rem belakang gue itu blong. Mungkin karena gue terlalu speeding terus ngerem dadakan, jadi kaliper remnya itu panas. Dan kalau misalkan kaliper rem itu panas itu masih bisa diakalin sih, kayak ditunggu dulu adem, ntar remnya itu juga balik lagi. Kecuali kalau misalkan bocor, minyak remnya kekuras, itu lumayan susah sih. Tapi kalau panas kayak gitu usahain jangan disiram ya. Sambil nunggu adem, gue nemuin posko pintu masuk ya yang dari Malang. Jadi gue ngecas dulu sebentar di sana, baru gue lanjutin lagi perjalanan arah ke Malang untuk ambil barang-barang di hotel, terus langsung check out. Ini sebenarnya hotelnya sayang banget sih, karena gue nggak pakai buat tidur, cuma buat mampir terus naruh barang doang. Tidur sih cuma sejam, tapi gue lanjut lagi perjalanan ke Bromo, dan balik dari Bromo ngambil barang langsung gas lagi nih ke arah Jakarta sendirian. Untuk ke Jakarta sendiri gue ngambil jalur yang ngelewatin, gue nggak tahu, mungkin ini daerah Batu ya, karena gue coba ambil jalur tengah aja. Kalau gue misalkan balik ke Pasuruan itu kejauhan. Kalau gue lewat bawah atau lewat selatan, gue takutnya nanti gue kemalaman di jalan. Gak kerasa nih, tiba-tiba gue udah di Solo. Gue mutusin untuk mampir ke bengkel buat cek keadaan motor gue, sekalian di servis juga. Karena kemarin kan remnya itu blong, jadi gue takut bahaya buat nyampe ke Jakarta.
Oli konfirmasi. Terus servis injeksi tadi ya? Iya, sama aja. Injeksi itu kalau di servis diapain mas? Itu pembersihan di apa injektornya sama terowongan. Oke. Tapi minyak rem kemarin perlu dikuras nggak ya? Ini nanti kan tak kuras sekalian. Iya. Nanti apa dari gambar sama minyak remnya tak kuras sekalian. Ganti baru berarti ya? Iya. 500 ribuan. Ampas rem diganti kemarin ngeblong. Sebenarnya masih ada sih tapi udah nggak apa-apa ganti aja sama minyak remnya dikuras ulang. Mas, ini kan kampas rem belakangnya kan sini kosong. Ambil ke sini SPR gak apa-apa? Ya udah. Gak apa ya? Iya. Daripada gak bisa di jalan nanti malah. Iya. Totalnya berapa tadi mas? Juru kan masih mau nggak? Cek dulu jumbat kan. Oh, kleru ini. Kampas nggak nyampe 100 harusnya mas? Gak nyampe 100 kleru sih. Dari di jumpa. Itu punyanya X-Max. 178 kayak. Setelah diservis, benerin rem belakang, ganti kampas rem dan minyak remnya juga dikuras. Gue juga ganti oli, pakai olinya dari Yamaha sendiri karena biasanya tuh gue pakai oli merek lain. Tapi karena gue ini dadakan dan darurat, ya udah gue pakai yang ada aja. Lanjut dari Solo, gue prepare lagi untuk melanjutin perjalanan ke arah Semarang. Tapi kayaknya gue nggak bakal mampir Semarang dan gue langsung menuju arah Jakarta. Jadi nanti kemalaman di mana aja gue bakal cari penginapan di sana. Dan gue ngikutin jalur Pantura lurus aja sampai ke Jakarta nanti. Mungkin sampai di sini aja video gue yang kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video gue dari awal, baik itu dari perjalanan gue ke Bali, perjalanan gue di Nusa Penida, dan ini video gue di Bromo. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Buat yang suka sama foto video ini, silahkan di like dan di komen juga untuk masukan bagi saya untuk mengembangkan channel ini agar lebih baik. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.